Alright guys, so let's continue our lesson. Today we're on day 3. Jadi hari ini kita ada di hari ketiga ya. Dan di hari ketiga ini nanti kita tidak akan belajar kelas kata yang baru. Kita juga tidak akan belajar bentuk kalimat yang baru ya. Nah, tapi kita akan lebih mengenal, maksudnya mengenal lebih dalam mengenai kelas kata yang sudah kita pelajari di hari pertama, yaitu verb atau kata kerja. Memang dalam bahasa Inggris salah satu bab yang paling ribet, paling rewel ya teman-teman itu adalah tentang kata kerja atau verb ini. Karena contohnya tenses. Tenses itu adalah apa namanya? Perbedaan atau pembentukan kata kerja berdasarkan waktu kejadian. Sedangkan di Indonesia kita nggak punya. Nah, salah satu yang membuat bahasa Inggris sulit di situ. Nah, hari ini kita akan bedah ya. Nah, cuman ada informasi yang hari pertama sudah kita pelajari itu penting buat kita ketahui hari ini ya. Nah, jadi kita review sedikit dulu tentang kata kerja, teman-teman. Teman-teman masih ingat gak kata kerja di dalam kalimat itu fungsi utamanya sebagai apa atau posisinya nanti di dalam kalimat kata kerja itu sebagai apa, teman-teman? Betul sekali, Mr. Labib. Betul sekali juga, Miss Anissa ya. Jadi kata kerja itu digunakan sebagai predikat di kalimat, teman-teman. Oke. Nah, tapi teman-teman harus ingat bahwa tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Nah, kata kerja bentuk apa saja yang fungsinya itu jadi predikat, teman-teman. Ada yang masih ingat? Boleh buka catatan nggak apa-apa? Atau kalau teman-teman mau nyoba nebak juga nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, teman-teman. Kita belajar ya. Nah, di sini Mister Rizal mau mulai nih. Ada verb satu, verb SES, betul sekali Mister. Ada juga verb 2, that's right. Kemudian auxiliary plus verb gandengannya atau kata kerja yang dibantu. Ya, nah betul. Ini adalah bentuk-bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai predikat. Verb satu, verb SES, verb 2 dan auxiliary verb. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa ada juga kata kerja secara wujudnya kalau kita lihat itu kata kerja, tapi dia tidak bisa menjadi predikat. Nah, ada yang masih ingat kata kerja apa saja yang tidak bisa menjadi predikat. Jadi walaupun dia kata kerja, tapi kalau teman-teman menemukan itu berarti bukan predikat, teman-teman. Masih ingat nggak kata kerja apa aja? That's right, Mr. Akbar. Yaitu verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Kemudian ada verb ing dan juga to verb satu. Nah, di sini ada masalah, teman-teman. Masalahnya adalah kalau teman-teman mempelajari bahasa Inggris, bentuk dari verb 2 dan juga verb 3 itu seringkali mirip ya. Jadi kalau ada kata kerja yang akhirannya ed dan kalau misalkan kita hanya kalau pisahkan dia dari dalam kalimat atau dia hanya berwujud kata kerja berakhiran ed, bisa saja itu verb 2, bisa saja verb 3. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja berakhiran dengan ed, itu nanti baru bisa kita tentukan apakah dia verb 2 berarti predikat ya, ataupun verb 3 bukan predikat kalau sudah diletakkan di dalam kalimat. Gitu ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan pelajari salah satunya adalah materi tersebut. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi langsung saja kata kerja atau verb ya, teman-teman, itu dibagi menjadi dua secara maknanya. Jadi saya ulangi lagi, kata kerja secara makna, jadi kalau dimaknai, jadi teman-teman harus tahu maknanya ya. Itu nanti akan dibagi menjadi dua jenis, teman-teman. Ada yang membutuhkan objek, ada juga yang tidak membutuhkan objek atau tidak boleh dikasih objek. Gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut atau membahas tentang dua kata kerja ini, saya ingin menjelaskan sedikit dulu tentang objek. Ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah belajar kalimat, itu kan susunannya yang wajib ada adalah subjek dan juga predikat ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya subjek predikatnya ada lebih dari satu, kita nanti akan membutuhkan conjunction. Nah, di sini kita akan belajar satu posisi kalimat atau fungsi kalimat satu lagi namanya adalah objek. Nah, objek itu di dalam kalimat dia tidak wajib ada, teman-teman. Ya, jadi tergantung apakah predikatnya itu butuh objek atau tidak. Seperti itu, gitu ya. Nah, makanya ada kata kerja yang butuh objek, ada juga yang tidak butuh objek. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuat objek atau mengenali objek? Objek itu apa sih? Gitu ya, teman-teman. Nah, objek itu cara mengenalinya sama dengan subjek, teman-teman.
Subjek itu apa atau siapa yang ingin kita bahas. Nah, tapi kalau objek ini apa atau siapa yang dikenai kata kerja di predikat. Intinya korbannya predikat gitu ya teman-teman. Itu siapa atau apa. Nah itulah yang disebut dengan objek. Dan objek ini dibuatnya sama dengan kelas kata yang dibuat oleh subjek, yaitu kata benda atau kata ganti. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda atau kata ganti tapi tempatnya di setelahnya predikat pas, berarti itu adalah objek. Gitu ya teman-teman. Nah saya ulangi lagi, jadi objek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti pronoun teman-teman. Gitu ya. Nah kita kembali lagi ke tadi, ke kata kerja tadi teman-teman. Jadi kata kerja itu kalau dimaknai ada yang harus dikasih objek, ada juga yang tidak boleh dikasih objek. Oke, nah mungkin kita ke contohnya dulu supaya teman-teman dapat maksud dari apa sih yang dimaksud kata kerja butuh objek sama kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Misalnya nih, kata kerja yang butuh objek itu contohnya ada kata refract, artinya membiaskan atau membelokkan. Ya, merefraksi itu bukan memancarkan, teman, membelokkan gitu ya. Nah, itu refract. Kemudian ada emit. Emit itu bisa memancarkan, bisa mengeluarkan, teman-teman. Oke, atau membuang juga bisa. Kemudian ada produce artinya memproduksi atau menghasilkan. Ada juga obtain itu artinya mendapatkan. Ada juga cause menyebabkan dan masih banyak lagi. Nah, contoh nih, misalkan saya membuat eh, kalimat dengan kata kerja cause ini, teman-teman. Artinya menyebabkan. Dalam bahasa Indonesia aja. Misal nih, saya memberikan informasi ke teman-teman. Tindakan mereka dapat menyebabkan. Nah, kira-kira kalimat yang barusan saya sampaikan ke teman-teman itu sudah selesai atau belum, teman-teman? Belum ya, betul sekali Mr. Rizal. Nah, nanti kalau misalkan belum, berarti informasi apa yang hilang? Atau nanti ada pertanyaan apa? Kalau saya bilang ke teman-teman, tindakan mereka dapat menyebabkan. Nanti muncul pertanyaan apa, teman-teman? Kalau ada informasi seperti itu nanti muncul pertanyaan apa? Betul sekali, Mistri, yaitu menyebabkan apa? Gitu ya. Nah, apa letaknya di setelah kata kerja, itulah yang disebut dengan objek. Misalnya, menyebabkan polusi udara. Polusi udara itu kata benda, teman-teman. Gitu ya. Menyebabkan kebakaran hutan. Nah, kebakaran itu adalah kata benda juga. Nah, itu objek namanya. Ya, jadi kata kerja ini harus dikasih objek. Dan ini hanya contoh ya, teman-teman. Cara mengetahui apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak dengan cara dimaknai tadi. Gitu ya. Misalnya juga menghasilkan atau membuat, memproduksi. Pabrik itu memproduksi. Nah, memproduksi apa? Harus dijelaskan, harus ada objeknya. Misalnya memproduksi makanan, memproduksi pakaian, memproduksi bahan baku, dan lain-lain. Nah, itu semuanya kata benda, gitu ya. Nah, itu yang saya maksud dengan kata kerja yang butuh objek. Nah, tapi ada juga kata kerja itu yang tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Contoh nih, occur artinya terjadi atau ada, tergantung konteks ya. Jadi bisa kita occur itu diartikan ada, juga bisa diartikan terjadi, tergantung konteks. Kemudian ada appear artinya muncul atau nampak. Fall artinya terjatuh atau jatuh gitu aja ya. Hati-hati dengan menjatuhkan karena banyak yang nggak tahu bedanya teman-teman. Fall itu jatuh itu kata kerja yang tidak butuh objek. Ya, tapi kalau menjatuhkan itu butuh objek dan kata kerja bahasa Inggrisnya juga beda. Bahasa Inggrisnya adalah drop, DROP ya. Jadi beda kata kerja, beda arti juga. Kemudian ada search artinya meningkat. Oke, react artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Ini hanya contoh saja. Oke. Nah, contoh nih misalnya saya bilang saya jatuh dari sepeda. Nah, I fell from my bicycle atau I fell off my bike. Nah, ada preposisi of, ada preposisi from. Ya, teman-teman itu menjadikan kata setelahnya itu keterangan, bukan objek. Oke, jadi kata kerja ini kalau dikasih objek malah nggak enak. Ya, misalnya sebuah kecelakaan besar terjadi saya. Kan nggak enak teman-teman ya kan. Cukup bilang sebuah kecelakaan besar terjadi. Nah mungkin nanti kalau ada pertanyaan kapan atau di mana. Nah kapan itu keterangan tempat. Keterangan waktu teman-teman. Di mana itu keterangan tempat itu bukan objek gitu ya. Jadi kalau objek itu
terjadi apa misalnya, nah itu baru nanti objek. Sekali lagi, terjadi tidak butuh objek, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran, kenapa sih Sir kok kita harus tahu ini? Kenapa kita harus belajar ini sih? Apa pentingnya? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan pembentukan kata kerja di dalam kalimat, teman-teman. Ya, jadi setelah teman-teman mengetahui kalau kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek, yang perlu teman-teman ketahui adalah kata kerja yang butuh objek itu bentuknya bermacam-macam. Dia bisa aktif, bisa pasif secara makna, teman-teman. Aktif itu artinya ya. Misalkan kalau produce tadi menghasilkan atau memproduksi. Dan hampir semua bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris itu artinya aktif, teman-teman. Jadi verb satu, verb SES, verb 2, auxiliary verb, verb ing sama to verb satu itu semuanya artinya aktif. Jadi refract, refracts, refracted, will refract, refracting, to refract misalnya. Itu semuanya artinya sama-sama membiaskan. Artinya sama-sama gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kata kerja yang butuh objek itu juga bisa pasif. Cuman pasif itu rumusnya cuma dua ya. Kalau misalnya tempatnya di dalam predikat, bentuknya cuma be ketemu sama verb 3. Jadi keluarganya is, am, are, atau was, were, atau be, been, sama being itu kalau ketemu verb 3 atau ada ed setelahnya, itu fix adalah pasif. Dan teman-teman harus ingat, to be tidak boleh ketemu verb 2. Ya, to be itu ketemunya sama verb 3, teman-teman. Jadi kalau menemukan ada ed di setelahnya keluarganya to be, itu bukan verb 2 tapi verb 3. Itu bentuk pasif. Gitu ya. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya juga artinya pasif. Cuman bedanya yang saya tebelin ini predikat ya. Kalau teman-teman masih ingat yang tadi di awal tadi kita mereview kembali tadi sebelumnya. Sedangkan yang saya tipis yang tidak saya bold ini dia adalah yang tidak bisa jadi predikat. Nah, tapi secara makna yang atas ini aktif, semuanya ya. Kalau yang bawah itu artinya di. Seperti itu. Nah, jadi kata kerja yang butuh objek bisa aktif, bisa pasif. Dan kata kerja yang butuh objek, kalau sudah teman-teman bentuk menjadi pasif, maka tidak boleh lagi dikasih objek. Ya, jadi kalau yang butuh objek tapi bentuknya udah teman-teman rubah menjadi ini, maka jangan lagi dikasih objek. Tidak boleh ada objeknya, teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak butuh objek ini, itu sudah pasti jangan dikasih objek dari awal. Gak boleh dikasih objek, teman-teman. Dan kata kerja yang tidak butuh objek, itu tidak bisa kita pasifkan. Jadi dia tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada reacted, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya berdiri sendiri, itu fix dia adalah verb 2, teman-teman. Bukan verb 3. Gitu ya, karena react itu termasuk ke dalam kata kerja yang tidak butuh objek, tidak bisa kita pasifkan. Seperti itu. Dan dia memang tidak ada objeknya dari lahir, teman-teman ya. Tidak boleh dikasih objek dari lahir. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, "Loh, Sir, kenapa kok kata kerja yang tidak butuh objek ini tidak bisa kita pasifkan? Alasannya kenapa?" Nah, ini saya jelaskan di slide berikutnya, teman-teman ya. Nah, tapi secara bentuk boleh di screenshot dulu deh, teman-teman. Atau kalau sambil ada pertanyaan, sambil teman-teman men-screenshot atau mau foto, boleh, silahkan, boleh di unmute, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Dan saya rasa pastinya teman-teman sudah Sir, screenshot. ini sih, Sir. Berarti Oh ya, yang tidak silakan Wisnu. butuh objek itu aktif semua ya, Sir ya? Betul, nggak bisa dipasifkan. Jadi dia hanya bisa aktif. Ya, thank you, Sir. Alright. Nah, jadi yang bisa pasif atau yang bisa dibentuk be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya hanya kata kerja yang butuh objek saja. Dan kalau sudah dipasifkan jangan lagi dikasih objek, teman-teman. Setelah ini saya jelaskan pembentukannya dan juga alasannya kenapa kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu tidak bisa kita pasifkan. Nah, tapi yang pasti harusnya sudah teman-teman foto ataupun teman-teman screenshot dulu ya sementara, teman-teman. Saya mohon nanti dicatat karena kalau cuma di foto pasti nggak akan ingat gitu ya dan lebih ingat kalau teman-teman tulis dicatat seperti itu. Nah, jadi saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini saya jelaskan pembentukan kata kerja yang
aktif menjadi pasif. Jadi kalimat aktif menjadi kalimat pasif itu pembentukannya seperti apa sih gitu ya. Nah, contoh di sini saya menggunakan kata kerja produce, teman-teman, sebagai predikatnya. Kalimat aktif itu yang atas ya. Di situ berbunyi some trees produce resin in large quantities. Ini kalau kita analisa subjek predikat objek keterangannya ya. Subjeknya adalah some trees, kata benda sebelum predikat ya. Nah, kemudian predikatnya di situ adalah verb satu yaitu produce. Dia pakai verb satu karena subjeknya jamak ada s-nya, teman-teman. Nah, maka kata kerjanya jangan dikasih s. Ya, dalam menyatakan fakta itu seperti itu. Kemudian setelahnya ada kata benda, berarti itu adalah objek ya, teman-teman. Dari kata kerja produce, produce butuh objek. Ya kan? Nah, kemudian setelahnya di situ ada preposisi in menandakan bahwa kata benda setelahnya yaitu quantities itu dirubah menjadi keterangan. Karena itulah fungsi preposisi, teman-teman. Nah, jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Beberapa pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Ini kalau kita bentuk menjadi kalimat pasif, teman-teman ya, itu nanti objeknya itu kita pindah ke depan sendiri menjadi subjek. Ya, jadi subjek yang dibahas itu dia tidak melakukan predikat. Itulah kenapa disebut kalimat pasif atau kata kerja pasif. Gitu ya, karena subjeknya dia jadi korban, bukan yang melakukan, teman-teman. Ya, jadi resin di situ menjadi subjek, taruh di depan. Kemudian predikatnya karena subjeknya bukan yang melakukan atau dipasifkan, maka jangan lupakan to be. Jadi rumusnya predikat yang pasif itu to be diikuti verb 3. To be dari kata resin itu adalah is, teman-teman. Kemudian diikuti verb 3. Verb 3 dari produce adalah produced, ya kan? Nah, jadi di situ predikatnya dan teman-teman masih ingat ya tadi ya, kata kerja yang butuh objek ketika sudah dipasifkan itu tidak boleh lagi punya objek. Makanya di situ ketambahan preposisi by, teman-teman. Kemudian subjeknya itu dicaplok oleh preposisi by menjadi keterangan namanya adverb of agent atau keterangan pelaku. Tapi itu keterangan ya, tetap teman-teman. Kemudian setelahnya ada in large quantities, tetap itu ada preposisi, dia adalah keterangan. Nah, jadi objeknya hilang. Ya, jadi diingat-ingat kata kerja yang butuh objek atau kata kerja yang sudah dipasifkan itu tidak boleh lagi dikasih objek. Seperti itu. Jadi nanti kalau dibaca, resin is produced by some trees in large quantities. Resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah banyak atau dalam jumlah besar. Seperti itu. Nah, jadi itu alasan juga kenapa hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan, teman-teman. Karena dia ada objeknya yang nantinya dirubah jadi subjek. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak butuh objek, misalnya saya pakai contoh kata kerja fall ya, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Pada tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini kalau teman-teman lihat di setelahnya maksud saya di setelahnya predikat fell itu kan verb 2 ya. Fall, fell, fallen, teman-teman. Jadi verb 2-nya kebetulan beda dengan verb 3. Nah, di situ ada predikat fell itu diikuti oleh preposisi to. Otomatis ini keterangan. Nah, nggak ada objeknya yang nanti kita rubah jadi subjek. Ini nggak bisa kita pasifkan, teman-teman. Karena kalimat kan harus ada subjek ya. Sedangkan ini kan nggak ada yang bisa kita rubah jadi subjeknya kalau dipasifkan. Makanya dia hanya bisa aktif. Seperti itu. Oke? Nah, untuk penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke contoh soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya sama ya, dari materi hari pertama sampai pokoknya structure itu yang teman-teman perlu cek eh, ke apa namanya? Keadaan, maksudnya ada atau tidaknya itu adalah kelengkapan utama yaitu subjek sama predikatnya. Nah, jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, teman-teman cari dulu predikat ya. Nah, di situ ada was, teman-teman. Subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Kemudian kalau ditarik ke belakang cari predikat lagi. Di situ nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat nggak ada teman-teman ya selain was. Nah juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah kalau kalimatnya sudah lengkap, boleh nggak saya masukkan auxiliary verb ke dalam titik-titik teman-teman? Nggak boleh, Sir.
Tidak boleh, betul sekali, Mister. Karena nanti predikatnya double, gitu ya, teman-teman. Jadi yang alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo, boleh nggak dimasukkan ke dalam titik-titik? Ada kata whose tuh, teman-teman. Boleh nggak? Tidak. Nggak boleh juga, karena dia adalah conjunction. 5W1H. Pokoknya kalau teman-teman menemukan kata tanya di soal structure TOEFL, anggap itu sebagai conjunction, ya, teman-teman. Karena penggunaannya sama kayak conjunction. Nah, jadi kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Kemudian kalau yang Charlie, to verb satu itu bukan predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan yang Charlie itu bisa, teman-teman. Kita tahan dulu, ya. Kalau yang delta, nah di sini yang kita pelajari salah satunya hari ini tadi. Ada kata kerja berdiri sendiri, nggak ada auxiliary sebelumnya. Kemudian di situ ada akhirannya ed. Nah, kata kerja ketika berdiri sendiri seperti ini dan akhirannya ed, dia bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Nah, kalau verb 2 berarti predikat. Kalau verb 3 berarti bukan. Terus bagaimana cara mengetahuinya? Teman-teman coba masukkan ke dalam titik-titik, teman-teman. Jadi kalau employ dimasukkan ke dalam titik-titik, setelahnya ada apa? Ternyata setelahnya diikuti oleh preposisi. Berarti setelahnya ini keterangan, nggak ada objeknya. Sedangkan kata employ itu artinya adalah mempekerjakan. Nah, mempekerjakan itu butuh objek, teman-teman ya. Mempekerjakan apa atau mempekerjakan siapa? Seperti itu. Nah, kalau nggak ada objeknya, berarti harus dipasifkan. Jadi yang delta itu kalau dimasukkan ke titik-titik, berarti dia verb 3. Karena rumus pasif itu cuma dua, teman-teman ya. Kalau nggak be verb 3, ya verb 3 aja. Nah, itu kan tadi pasif ya karena nggak ada objeknya. Berarti dia verb 3 bukan verb 2. Nah, verb 3 juga bukan predikat. Jadi kalau dimasukkan ke dalam titik-titik kemungkinan bisa. Ya, jadi ada dua di pilihan yang bukan predikat, yaitu yang Charlie sama yang Delta. Bedanya kalau yang Charlie itu aktif, kalau yang Delta itu pasif. Nah, employ tadi itu butuh objek, teman-teman. Nah, karena tidak ada objek setelahnya, padahal dia butuh objek ya, maka teman-teman carikan yang pasif. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta. Karena kalau yang Charlie nanti diartikan tidak selesai, teman-teman. Untuk mempekerjakan, untuk mendesain. Nah, untuk mempekerjakan siapa? Jadi harus dilanjutkan dulu seperti itu. Jadi jawabannya yang delta ya. Nah, nanti kalau dibaca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortifications for military campaigns during his time. Leonardo da Vinci adalah salah satu dari para seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan juga perbentengan untuk kampanye-kampanye militer semasa hidupnya. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb satu yaitu use, predikatnya ya, teman-teman. Subjeknya di situ adalah molecular biologists. Oke. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi tidak ada juga kata kerja selain use, tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja study. Study itu artinya meneliti atau mempelajari, teman-teman. Oke, dia butuh objek ya. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada objeknya. Genetics itu artinya ilmu genetika. Itu kan kata benda ya, teman-teman, ada objeknya. Nah, berarti di sini kita carikan yang aktif. Dan karena titik-titiknya di paling depan, teman-teman, jadi carikan yang aktif tapi bukan predikat. Aktif bukan predikat itu ada dua. Kalau enggak to verb satu yang teman-teman foto tadi ya, yaitu verb ing. Nah, ini yang nggak bisa jadi predikat dan mereka aktif, teman-teman. Jadi cari antara dua ini. Gitu ya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang alfa. Bravo tidak bisa karena di situ ada studied ed ya. Setelahnya ada objeknya berarti dia aktif teman-teman. Karena pasif nggak boleh punya objek. Ya, jadi kata kerja yang sudah dipasifkan ataupun kata kerja yang tidak butuh objek tidak boleh dikasih objek. Nah ini ada objeknya berarti ini aktif. Berarti verb 2 bukan verb 3. Verb 2 hanya bisa jadi predikat. Kalau dimasukkan predikat lagi di sini predikatnya double. Selain itu, predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL, teman-teman.
Seperti itu. Nah, apalagi yang Charlie itu ya. Yang Charlie kan jelas sekali itu ada ES-nya, teman-teman. Otomatis nanti predikatnya double dan predikat nggak boleh diletakkan di awal kalimat. Nah, hati-hati dengan yang delta. Ini nggak enaknya bahasa Inggris, teman-teman. Bahasa Inggris itu seringkali satu kata memiliki banyak arti. Nah, kadang artinya beda, kelas katanya juga beda. Nah, tapi di sini bisa dikenali dari kata the. The itu wajib ada kata benda dulu, baru diikuti kata kerja, teman-teman. Nah, nggak mungkin ini kata kerja karena belum ada kata benda sebelumnya. Berarti inilah kata benda, artinya penelitian. Nah, kata benda itu tidak boleh punya objek. Gitu ya, yang boleh punya objek itu cuma kata kerja, itu pun yang butuh objek ya, dan dia aktif, teman-teman. Oke, kalau nggak gitu preposisi. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa, nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Untuk meneliti atau mempelajari genetika, para ahli biologi molekular menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk analisa seperti itu. Contoh terakhir ya, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES yaitu supports. Oke. Kemudian subjeknya itu gerund ya, teman-teman, berupa verb ing. Jadi kata kerja yang dipaksa jadi subjek, bentuknya verb ing itu adalah subjeknya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, masalahnya kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semuanya turunan dari kata kerja contain, artinya mengandung. Ya, kata bendanya itu konten itu teman-teman. Konten kan isi atau kandungannya apa gitu ya. Nah, contain itu kata kerjanya, artinya mengandung atau ya mengandung gitu ya, atau terdiri dari seperti itu, atau memiliki seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang alpha itu kan verb SES. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Oke, sedangkan di soal sudah ada predikat, nanti predikatnya double pemborosan, teman-teman. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, nah sekarang pertanyaan saya ke teman-teman nih. ED di sini, apakah dia verb 2, apakah dia verb 3, teman-teman? Kalau setelah titik-titik itu jelas ada kata benda sebagai objek. Nah, berarti dia aktif atau pasif? Kalau ada objeknya tadi. Aktif. Aktif ya, betul sekali Ustaz. Nah, kalau aktif berarti verb 2 atau verb 3 tadi? Bab 2. Verb 2, betul ya. Berarti itu adalah verb 2, teman-teman. Bukan verb 3 ya. Nah, verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Nah, nanti predikatnya kalau dimasukkan ke titik-titik jadi double, jadi pemborosan. Jadi yang bravo nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dia bukan predikat dan dia aktif. Jadi kemungkinan jawabannya yang Charlie. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction atau kata hubung, nggak bisa. Jawabannya yang Charlie berarti teman-teman. Nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak sehat, mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh dan juga penjelasan singkat tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silahkan jangan sungkan-sungkan teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau gitu mari kita coba ke latihan soal buat teman-teman ya. Untuk mic-nya saya mute dulu, mohon izin teman-teman. Oke, di sini ada satu soal, jangan takut benar 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, thumbs up. Waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Jangan takut salah, kita belajar teman-teman. That's part of process gitu ya. Part of learning. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara alpha, Charlie, atau delta.
Baik, kita cek bareng ya. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES yaitu looks, teman-teman. Kemudian ada kata benda Mars. Nah, teman-teman jangan terkecoh dengan akhiran S di Mars ya. Itu memang dari lahir ada S-nya di akhir di awal. Maksudnya di akhir namanya, teman-teman. Itu nama ya. Jadi Mars itu bukan jamak. Nah, kemudian di setelahnya itu ada conjunction because. Ini materi kita terakhir. Kalau ada satu conjunction di kalimat, subjek predikat, minimal ada dua, harus ada dua. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di setelahnya, di situ belum ada kata kerja sama sekali sebagai predikat, jadi harus dicarikan, teman-teman. Nah, sebelumnya juga belum ada subjek, jadi juga harus dicarikan. Jadi PR teman-teman di sini adalah carikan subjek dan predikatnya. Nah, yang alfa tidak bisa karena tidak ada subjeknya. Kalau yang Bravo tidak ada predikatnya. Kalau yang Charlie di situ ada subjek, nah tapi hati-hati. Covered itu kan verb ed ya teman-teman. Bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Nah cara menentukannya bagaimana? Dengan mengetahui dari kata dasarnya cover. Artinya adalah menutupi. Makanya ini saya sediakan ini ya untuk petunjuk teman-teman jawab. Nah menutupi itu butuh objek teman-teman. Karena nggak bisa kita hanya bilang ini bisa kita pakai untuk menutupi. Menutupi apa? Jadi menutupi harus ada objeknya. Nah, sekarang kita cek ada objeknya nggak di di setelah titik-titik. Ternyata dia langsung ketabrak sama kelas kata namanya preposisi yang mana merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, artinya tidak ada objeknya, teman-teman. Kata kerja yang butuh objek kok tidak ada objeknya berarti itu pasif. Berarti ini verb 3. Nah, verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi yang Charlie tidak bisa ya. Kita tadi kan butuhnya juga predikat kan. Jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Mars looks red because it is covered with a layer of soft red iron oxide. Jadi kalau diartikan, planet Mars nampak merah karena planet tersebut ditutupi dengan sebuah lapisan besi oksida warnanya merah yang lembut seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab eh, ada jawaban alfa, ada juga delta. Oh sorry, itu yang tadi maaf teman-teman. Ada jawaban alfa, alfa, alfa. Sepertinya semua menjawab alfa ya. Oke, kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah the saxophone. Kemudian ada conjunction because. Kemudian, nah hati-hati dengan kata works ini teman-teman. Works ini bukan predikat ya. Dia adalah kata benda. Nah, bagaimana saya bisa tahu kalau itu adalah kata benda? Di situ ada preposisi in. Preposisi itu harus dicarikan kata benda untuk dirubah menjadi keterangan. Nah, itu kan some itu kata sifat, important juga kata sifat, orkestral ada al-al itu kata sifat, teman-teman. Nah, kata bendanya adalah works, artinya karya. Nah, ini sekali lagi nggak enaknya bahasa Inggris itu di situ. Tapi dari posisi kita bisa tahu kalau itu kata benda atau kata kerja ya. Dan teman-teman akan terbiasa dengan hal ini ketika sering-sering latihan. Terbiasa dengan oh preposisi berarti ini kata benda. Karena itu kan belum ada kata benda sama sekali, sedangkan preposisi harus ada kata bendanya. Yang nantinya kita rubah jadi keterangan. Dan preposisi nanti kita dalami di hari ketujuh ya teman-teman. Nah berarti di sini kita butuh predikat dan juga subjeknya. Oke, cari ABCD yang subjek, kemudian predikat seperti itu. Yang Charlie itu nggak tipe ya, Mister. Nah, kita cek bersama, Mister. Kalau misalkan tipe, nanti tipenya kenapa? Mari kita cek ya. Kalau yang alfa, teman-teman, di situ ada subjek, ada predikat. Nah, kemungkinan bisa. Tadi kan kita butuhnya subjek sama predikat ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo, nah di situ ada conjunction atau konektor, teman-teman. Sedangkan di soal sudah ada. Kalau kalimat itu memiliki lebih dari atau memiliki dua conjunction lah, maka subjek predikat minimal harus ada tiga.
Sedangkan kalau kita masukkan yang Bravo, ketambahan conjunction subjek predikatnya cuma satu. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi yang Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie ada if itu juga conjunction ya. Nggak bisa, alasannya juga sama teman-teman. Kita nggak bisa memasukkan conjunction lagi di situ. Karena kalau ada dua conjunction, kalimatnya membutuhkan 3 SP. Nah Charlie nggak ada masalah Mister. Ya. Kalau yang delta itu ada predikat feature, nah tapi sebelumnya nggak ada subjeknya. It itu objek ya teman-teman. Jadi kalau ada kata benda atau kata ganti, jatuh di setelahnya kata kerja yang butuh objek, berarti dia adalah objek. Nah di sini berarti belum ada subjeknya. Jadi fix jawabannya adalah yang alpha teman-teman. Jadi yang Charlie nggak ada masalah Mister. Nanti kalau dibaca, because the saxophone is an excellent solo instrument, it is featured in some important orchestral works. Jadi kalau diartikan, karena alat musik saksofon merupakan sebuah alat musik solo yang excellent, excellent itu luar biasa gitu ya, atau baik gitu, sangat baik seperti itu. Alat musik tersebut itu dilibatkan atau dipakai gitu ya dalam karya-karya orkestral, beberapa karya-karya orkestral penting seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab. Ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Bravo. Mari kita cek bareng aja ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, sama sekali nggak ada kata kerja di situ, teman-teman. Yang bisa jadi predikat ya. Berarti di sini kita butuh predikat, subjeknya adalah experiments. Ya, berarti kita hanya membutuhkan predikat saja. Nah, di situ kata kerjanya menggunakan kendak. Kendak itu mengadakan atau melakukan gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang delta nggak bisa itu karena dia verb ing sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, jadi tidak bisa, teman-teman. Kita butuhnya predikat. Verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, kalau yang alpha itu kan auxiliary verb. Bravo juga sama, itu auxiliary verb, teman-teman. Charlie juga sama, itu auxiliary verb. Jadi ketiganya bisa jadi predikat. Nah, bedanya apa sih Alpha, Bravo sama Charlie? Yang Alpha di situ dia menggunakan to be verb ing, teman-teman. Berarti dia aktif ya. Dan dia pakai have, berarti dia present atau fakta lah seperti itu. Oke. Berarti dia butuh objek ya, teman-teman. Karena kendak itu kan artinya mengadakan atau melakukan, yang mana dia termasuk kata kerja yang butuh objek. Jadi nanti cek setelahnya ada objeknya atau tidak untuk menentukan apakah jawabannya alpha atau bukan. Kalau yang kalau yang Bravo di situ ada to be diikuti verb ing sama teman-teman. To be verb ing itu aktif ya, bukan pasif. Nah, dia butuh objek juga, tapi bedanya yang Bravo ini lampau, teman-teman. Jadi kalau nanti ada petunjuk waktunya lampau, nah di situ ya. Nah, berarti kemungkinan jawabannya adalah yang Bravo. Nanti tergantung ada objeknya atau tidak. Kalau yang Charlie di situ juga auxiliary verb, cuman di sini to be diikuti verb 3, teman-teman. Nah, kalau to be diikuti verb 3 seperti ini berarti pasif. Pasif itu tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, jadi cara menentukannya ya kita lihat aja di setelah titik-titik ada objek atau tidak. Di setelah titik-titik ternyata ketabrak preposisi, teman-teman. Diikuti kata benda menjadi keterangan. Gitu ya. Nah, otomatis kita butuh yang pasif. Satu-satunya yang pasif cuman yang Charlie. Jadi jawabannya Charlie, teman-teman. Alpha nggak bisa nanti kalau diartikan telah melakukan. Jadi kalau diartikan misalnya ya yang apa namanya yang alpha dimasukkan ke titik-titik, eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah melakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik sebelum tahun 1900. Nah, melakukan apa? Jadi harus dikasih objek karena dia butuh objek, teman-teman.
Kalau yang Bravo juga sama, cuman dia lampau artinya sedang. Jadi nanti eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi dari benda-benda bergerak sedang melakukan di Amerika dan Eropa dengan baik sebelum 1900. Nah, melakukan apa? Jadi kehilangan objek nanti teman-teman. Nah, jawabannya yang yang Charlie ya maksud saya. Nanti kalau dibaca, experiments in the photography of moving objects had been conducted in both the United States and Europe well before 1900. Jadi kalau diartikan, eksperimen-eksperimen di bidang fotografi benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik sebelum tahun 1900. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke sebentar. Sir, kalau setelah preposisi itu pasti. Nah, itu fungsinya preposisi memang seperti itu. Ya, misalnya ada kata benda rumah. Rumah itu kata benda, teman-teman. Bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Kalau kuat ya. Nah, kalau misalnya kalimatnya berbunyi, saya tinggal di dalam rumah. Nah, saya itu I, tinggal itu live, di dalam itu in, sebuah rumah itu a house. Jadi I live in a house. Saya hidup di dalam rumah atau saya tinggal di dalam rumah. Nah, saya itu subjek, live itu predikat, tidak butuh objek ya hidup itu teman-teman. In a house itu adalah keterangan tempat. Jadi kalau ada preposisi itu harus ada kata bendanya ya yang nanti akan dirubah jadi keterangan. Jadi apakah preposisi itu selalu penanda keterangan? Jawabannya iya, teman-teman. Oke. Jadi in itu dicaplok ya United States sama Europe-nya, teman-teman, itu menjadi keterangan. Maksudnya dicaplok sama preposisinya, bukan dicaplok sama teman-teman ya. Jadi dicaplok atau kemakan sama preposisi menjadi keterangan. Dan preposisi nggak bisa teman-teman pisahkan sendiri di kalimat. Misalnya in, di garis sendirian itu nggak bisa. Fungsinya sebagai apa di kalimat nggak bisa teman-teman. Gitu ya. Jadi harus ditarik sampai objeknya yang nanti dia akan berubah jadi keterangan. Seperti itu. Sir, kalau membedakan kalimat aktif yang butuh objek atau kalimat aktif yang tidak butuh objek itu bagaimana? Dari kata kerjanya, teman-teman. Ya, kalau tadi kata kerja atau predikatnya itu menggunakan kata kerja yang butuh objek, misalnya adalah kita cari yang gampang ya, misalnya tadi produce. Nah, misalnya kata kerjanya menggunakan kata kerja yang transitif. Transitif itu adalah yang butuh objek alias harus dikasih objek. Kalau aktif ya, teman-teman. Contohnya adalah new drugs are producing remarkable results. Remarkable results, hasil-hasil yang luar biasa itu adalah objek dari kata kerja are producing. Yang artinya sedang menghasilkan atau terus-menerus menghasilkan. Seperti itu. Gitu ya. Contoh lagi teman-teman. A rise in sea level produce. Nah, tapi ini bukan kalimat ya karena dia tidak ada titiknya, teman-teman. Ini belum selesai informasinya. Jadi kalau ini verb 3 itu pasif karena nggak ada objeknya. Ini kalau diartikan sebuah kenaikan dalam tingkat air laut yang diakibatkan oleh atau yang dihasilkan oleh perubahan iklim. Nah kan nggak ada predikatnya teman-teman. Ada apa dengan kenaikan dalam tingkat air laut yang dihasilkan oleh perubahan iklim? Kan nggak ada informasi predikatnya, jadi nggak bisa dianggap kalimat ya. Nah contoh yang kalimat itu di bawahnya itu teman-teman. As a policy, it did not produce the desired effect. Jadi sebagai sebuah kebijakan, dia tidak menghasilkan dampak yang diinginkan. Nah, di situ produce itu adalah kata kerja yang butuh objek dan dia aktif, auxiliary verb. Bukan to be verb 3 ya, tapi did verb 1. Auxiliary do dash did diikuti verb 1. Makanya dia ada objeknya, the desired effect, seperti itu. Nah, sedangkan kalau teman-teman menemukan kata kerjanya termasuk kata kerja yang tidak butuh objek, misalnya adalah occur. Yang tadi saya contohkan ya. Occur itu termasuk kata kerja intransitif, artinya tidak butuh objek. Dan dia hanya bisa aktif, tapi jangan dikasih objek ya teman-teman walaupun aktif. Contohnya, a third of accidental deaths occur in the home. Nah, di situ setelahnya occur itu ketabrak oleh preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Padahal dia verb 1 kan aktif teman-teman, tapi nggak ada objeknya. Kenapa? Karena dia intransitif, tidak boleh dikasih objek. Seperti itu. Gitu ya. Contohnya lagi, the explosion occurred at 5:30 a.m.
Ledakan itu terjadi pada 5.30 pagi. Pada jam 5.30 pagi. Nah, occurred di sini pertanyaan saya ke teman-teman. Itu verb 2 atau verb 3? Boleh membuka catatan yang tadi saya minta untuk difoto atau di screenshot. Betul sekali, Mr. Fadila. Itu adalah verb 2 ya. Jadi walaupun nggak ada objeknya, tapi dia verb 2, teman-teman. Kenapa? Karena occur itu tidak boleh dikasih objek. Dia termasuk ke dalam kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, kalau tidak butuh objek ya tidak bisa dipasifkan, hanya bisa aktif. Jadi walaupun tidak ada objeknya, tapi ya memang tidak boleh dikasih objek ya, teman-teman. Tapi itu aktif seperti itu. Jadi itu verb 2. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita menentukan apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek? Nah, karena itu vocab ya, teman-teman. Ada dua cara. Kalau teman-teman menggunakan yang biasa saya pakai ya, dengan mengartikan. Jadi kalau tahu artinya itu menganalogi tadi. Misalnya saya bilang pabrik itu sedang menghasilkan atau memproduksi. Nah, butuh objek nggak? Selesai nggak informasinya? Nah, kalau selesai berarti memang tidak butuh objek. Tapi kalau belum selesai, coba teman-teman analisa apa? Menghasilkan apa? Nah, apa itu adalah kata benda, teman-teman. Otomatis harus dikasih objek berarti. Seperti itu. Tapi kalau nggak tahu artinya, misalkan teman-teman ketika belajar mandiri menemukan vocab yang nggak tahu artinya, buka kamus. Mumpung masih bisa, teman-teman ya. Dan mohon ditulis. Karena itu juga cara saya belajar ketika nggak tahu artinya dan eh, lagi santai gitu ya, maksudnya nggak buru-buru dan lain-lain, itu buka kamus, teman-teman, seperti itu. Dan sekarang kamus kan digital ya, jadi kita nggak ribet bawanya, tinggal buka HP itu sudah bisa buka kamus seperti itu. Jadi tergantung verbnya, Mister. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Alright, dapat ya berarti ya. Semakin teman-teman nanti sering menemukan membedakan atau analogi-analogi cocokologi atau analogi yang saya barusan berikan ke teman-teman dan praktekkan ke latihan, praktekkan terus praktekkan, itu nanti akan terbentuk namanya insting, teman-teman. Ketika tes nanti akan otomatis teman-teman bisa menentukan sendiri ini verb 3, ini verb 2 padahal baru sekilas melihat. Ya, tapi sekali lagi itu tahapannya atau syaratnya teman-teman harus hajar latihannya terus. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, ada juga delta, ada juga Charlie. Oke, kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada was started, ya. Auxiliary verb berupa be verb 3, pasif dia, teman-teman. Subjeknya adalah the first glass factory. Sorry, ini warnanya keliru ya, teman-teman. Maaf, nanti saya rubah. Jadi di situ the glass factory itu adalah sebagai subjek ya, teman-teman. Jadi ini predikatnya, ini subjeknya, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada semuanya turunan dari kata kerja establish, teman-teman, artinya mendirikan. Nah, mendirikan itu butuh objek ya. Mari kita cek satu-satu. Yang alpha, di situ ada established, tapi ada on-nya, itu preposisi. Nanti kalau dimasukkan di sini, itu keterangan, teman-teman, sampai kontinen itu. Nah, berarti establish itu karena dia butuh objek, kok tidak ada objek ya berarti itu verb 3. Jadi kemungkinan yang alpha bisa ya, karena kita memang tidak butuh verb, karena kita memang tidak butuh predikat, teman-teman. Ya. Kalau yang bravo di situ verb ing berupa to be ya, diikuti verb 3 itu pasif. Jadi walaupun bukan predikat ini juga pasif, teman-teman.
Nah, pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik itu ada kata benda. The North American Continent itu adalah kata benda. Nggak bisa ya. Pasif tidak boleh punya objek, teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat, ada predikat lagi di sini, teman-teman. Nah, kita nggak butuh predikat lagi karena nanti predikatnya double, pemborosan. Gitu ya. Jadi yang Charlie tidak bisa, teman-teman. Kalau yang delta di situ ada conjunction, sedangkan setelahnya tidak ada subjek predikat lagi nggak bisa, teman-teman. Nah, berarti fix jawabannya adalah yang alpha, gitu ya. Nanti kalau dibaca, the first glass factory established on the North American continent was started in Jamestown, Virginia in 1607. Jadi pabrik kaca pertama kali yang didirikan di daratan Amerika Utara dimulai di Jamestown, Virginia di tahun 1607. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban eh alfa, maksud saya Bravo yang alfa yang tadi ya. Bravo, Bravo, Bravo. Sepertinya semua menjawab Bravo. Mari kita cek bareng. Di situ ada predikat gained, itu predikat teman-teman. Subjeknya adalah The American Shakespearean Actor Edwin Booth. Nah ini subjeknya agak panjang ya. Kemudian ada conjunction yaitu when. Subjeknya adalah he, kemudian nggak ada predikat berarti ya sudah di sini kita diminta mencarikan predikat. Nah, di pilihan A, B, C, D yang jadi predikat, yang alfa itu bisa ya. Tapi kita tahan dulu. Kalau yang Bravo itu kemungkinan dia predikat, kemungkinan bukan. Kalau verb 2 predikat, kalau verb 3 bukan. Nah, cara mengetahuinya, di setelah titik-titik itu jelas ada objek ya, teman-teman itu kata benda, judul kan kata benda. Jadi nama, judul itu kata benda. Ya, berarti ini aktif, berarti itu verb 2 dan verb 2 itu predikat. Jadi kemungkinan yang Bravo juga bisa. Kalau yang Charlie verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat ya. Kalau yang Delta preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Gak bisa ya teman-teman. Nah jadi jawabannya antara alpha atau Bravo. Yang alpha itu verb satu. Verb satu itu tidak boleh dipakai untuk subjek he, teman-teman. Ya, kalau subjeknya he itu pakainya verb SES. Jadi harusnya perform. Jadi yang alpha nggak bisa ya. Sedangkan verb 2 itu dipakai siapapun subjeknya bebas. Hanya bedanya dia lampau karena di situ ada keterangan waktu in 1864. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Gitu ya. Nanti kalau dibaca in 1864, the American Shakespearean actor Edwin Booth gained critical acclaim when he performed Hamlet at the Winter Garden Theater in New York City. Jadi kalau diartikan kurang lebih pada tahun 1864 aktor atau peraga zaman Shakespeare-nya Amerika namanya Edwin Booth itu mendapatkan pengakuan para kritikus ketika dia memainkan atau menampilkan Hamlet di teater atau di Winter Garden teaternya di New York City atau New York City Garden Winter Garden teaternya New York City seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar, Sir, yang termasuk objek apa saja ya? Sama dengan subjek, Miss. Kalau nggak kata benda ya, kata ganti. Tapi kalau kata ganti beda bentuk ya. Misalkan kalau I, objeknya me. Jadi I love you, you love me. Bukan you love I. Atau me love you, bukan teman. Tapi I love you atau you love me. Kalau misalnya subjeknya you, objeknya sama you. I love you, you love me. Jadi kalau di depan atau di belakang you ya tetap you ya. Kemudian kalau subjeknya he, objeknya him. He loves you, you love him. Seperti itu. Kalau misalnya subjeknya she, objeknya her. Jadi she loves you,
You love her. Seperti itu. Kemudian kalau it sama ya, it juga it teman-teman. Kemudian kalau they itu them, kalau we jadi us. Nah, itu bedanya pronoun atau kata ganti. Jadi subjek sama objek itu dibuat dari kelas kata yang sama. Tapi kalau pronoun itu bentuknya aja yang beda, teman-teman. Subjek pronoun sama objek pronoun. Seperti itu misalnya. Tapi kalau kata benda bisa misalnya rumah. Rumah itu sangat indah. Nah, subjeknya rumah itu, kata benda. Rumah itu juga bisa ditaruh di objek, teman-teman. Saya menyukai rumah itu. Nah, rumah itu sebagai objek, subjeknya saya. Jadi rumah itu bisa subjek, bisa objek tanpa berubah bentuk, hanya berubah tempat saja atau posisi di kalimat karena kata benda. Gitu ya. Gimana misalnya apakah dapat maksud saya, Miss? Oke, mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara Bravo atau Charlie ya. Oke, kita cek bareng kalau gitu. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES yaitu involves, artinya melibatkan, gitu ya. Nah, subjeknya adalah one, itu kata ganti teman-teman ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelahnya kata kerja yang butuh objek. Nah, tapi setelah titik-titik itu sudah ada objeknya, teman-teman. Atau kita cek ABCD ya. Yang alpha ada the provision, itu kata benda. Nah, tapi kata benda itu nggak boleh punya objek, teman-teman. Itu kan setelah titik-titik ada objeknya juga, yaitu adequate natural food. Nah, objek nanti, objek punya objek, nggak bisa. Ya, jadi salah satu aja. Jadi alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, di situ ada conjunction, ada subjek. Nah, setelahnya kan nggak ada predikat lagi. Jadi kita nggak bisa masukkan conjunction subjek ya. Kalau yang Charlie, nah to verb satu itu keterangan, teman-teman. Sama kayak preposisi yang lain. Cuman memang to itu agak aneh gitu ya. Dia kalau preposisi itu semuanya harus diikuti kata benda. Tapi kalau to itu diikuti ya verb satu, to maintain, to provide. Nah, tapi sama-sama itu juga keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Nanti kita malah kehilangan objek ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, di situ ketemu ada gerund. Jadi jawabannya adalah yang delta. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti kalau dibaca, one of the basic principles of wildlife conservation involves providing adequate natural food and shelter to maintain populations of each species in a given habitat. Jadi kalau diartikan salah satu dari prinsip-prinsip dasar dari pelestarian kehidupan alam liar melibatkan menyediakan makanan alami yang cukup dan tempat tinggal atau tempat berlindung yang cukup untuk menjaga populasi dari setiap spesies dalam habitat yang diberikan, maksudnya yang disediakan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Sebentar, sebenarnya ada yang bertanya. To verb 1 tadi apa, Mister? Keterangan. Dia preposisi diikuti kata kerja jadi keterangan. Pokoknya preposisi itu keterangan, teman-teman ya, membentuk keterangan seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada are believed ya, subjeknya Wild Eagles. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah kata kerja pasif. Ya, pasif itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Nah, jadi satu-satunya yang bisa ditaruh di situ adalah keterangan. Kita cari ABCD yang keterangan ya. Yang alfa tidak bisa, itu verb satu predikat, nanti double predikatnya, teman-teman. Nggak bisa ya. Kalau yang Bravo juga sama, live itu kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi kalau teman-teman menemukan dia berdiri sendiri, ada ed-nya, itu pasti verb 2. Dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Gitu ya. Kalau yang Charlie, nah tuh verb 1 itu keterangan. Jadi kemungkinan jawabannya Charlie, teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang delta ada subjek, nggak ada predikat, nggak ada conjunction, tiba-tiba muncul subjek. Nggak bisa, teman-teman. Berarti fix jawabannya yang Charlie tadi ya. Nanti kalau dibaca, wild eagles in their adulthood are believed to live from 20 to 30 years. Jadi kalau diartikan, elang liar di di apa ya, di tingkat dewasanya atau ketika dewasa gitu, dipercaya telah hidup sekitar gitu ya 20 hingga 30 tahun. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Charlie. Oke, Bravo, Charlie, ada juga Alpha, ada juga Delta. Mari, berarti lengkap ya teman-teman. Mari kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik publish ini verb 3 ya, karena dia nggak ada objeknya teman-teman. Predikatnya di situ adalah earned. Subjeknya adalah John Cheever's first novel. Nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik terletak. Nah, ini kata kerja spesial atau khusus ya. Jadi earn itu artinya menganugerahi atau menghadiahkan, teman-teman. Yang mana itu adalah kata kerja yang membutuhkan dua objek. Jadi objeknya harus ada dua. Itu setelah titik-titik sudah ada objek, yaitu the National Book Award. Nah, di sini kita tinggal mencarikan satu objek lagi. Gitu ya. Kalau yang alpha ada conjunction, ada subjek lagi, tidak ada predikat lagi, tidak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, nah kemungkinan jawabannya yang bravo ya. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, nggak bisa, teman-teman ya. Nanti predikatnya double, nggak ada conjunction. Kalau yang delta, nah earn itu butuh objek, teman-teman. Nah, tiba-tiba setelahnya diikuti keterangan, tidak bisa. Jadi jawabannya yang bravo ya. Nanti kalau dibaca, published in 1957, John Cheever's first novel, The Webshot Chronicle, earned him the National Book Award. Jadi eh, diterbitkan pada tahun 1957, novel pertamanya John Cheevers, judulnya adalah Webshot Chronicle ini ya, menganugerahinya penghargaan National Book Award seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan saya kirimkan kata kerja apa aja yang termasuk ke dalam kata kerja yang membutuhkan dua objek ya, teman-teman. Cuman sedikit. Nah, tapi sekali lagi jangan dihafal. Vocab itu belajarnya bukan dihafal, tapi nanti teman-teman catat aja di buku catatan teman-teman dipindah gitu ya. Kemudian ketika latihan sambil teman-teman buka, itu nanti akan hafal dengan sendirinya dan lebih kuat seperti itu. Kenapa earn memerlukan dua objek, Sir? Karena secara makna dia memang butuh objek. Atau kalau teman-teman mencari di kamus, kita cari kata, ada beberapa yang saya koleksi, nanti kalau teman-teman menemukan lagi boleh ditambahkan gitu ya di koleksi teman-teman.
Jadi ini pernah juga saya dapatkan di TOEFL resmi dan kalau saya menemukan itu biasa saya tambahkan ke catatan saya, teman-teman. Nah, ini contohnya. Jadi earn somebody something itu maksudnya jika tindakanmu atau kualitasmu maksudnya itu apa ya, kebaikanmu atau karakteristikmu gitu ya, meng-earnmu something atau menganugerahimu sesuatu, mereka maksudnya action sama qualitasmu tadi itu membuatmu layak untuk memiliki hal tersebut. Jadi earn somebody something. That performance earned her an Oscar as Best Actress. Jadi pertunjukan tersebut menganugerahinya sebuah Oscar, penghargaan Oscar maksudnya ya. Nah, ini ada dua objek, teman-teman. Objek pertama adalah her, objek kedua adalah an Oscar. Seperti itu. Karena memang dari artinya, Mas. Earn itu butuh dua objek. Publish itu sebagai apa ya? Karena verb 3 di dalam kalimat ketika berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dia menjadi kata sifat, teman-teman. Gitu ya. Jadi publishnya di situ itu sebagai kata sifat. Nah, nanti di hari ke-10 kita akan belajar tentang pemendekan adjective clause. Nanti di hari ke-10 ya. Intinya dia adjektif, teman-teman. Gitu ya. Jadi kata sifat. Verb 3 itu ketika berdiri sendiri di kalimat bukan lagi verb dia. Tapi dia berubah namanya adalah past participle. Past participle atau participle itu adalah keluarganya kata sifat. Nah, nanti kalau diartikan nanti biasanya ada yangnya. Nah, itu sebenarnya tempatnya di belakang. Nanti di hari ke-10 kita akan mempelajarinya lebih jauh ya. Untuk saat ini yang perlu teman-teman ketahui, verb 3 itu bukan predikat dan dia pasif seperti itu aja. Itu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau ada yang bertanya, fungsinya sebagai apa? Sebagai kata sifat, menjelaskan kata benda John Cheever's first novel. Jadi novel pertamanya John Cheever seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta. Ada juga Charlie. Charlie banyak menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama Charlie atau Delta. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata help, teman-teman. Subjeknya adalah the Erie Canal. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Gitu ya. Kalau kita lihat titik-titik itu berada di paling depan kalimat. Nah, kita cek aja ABCD. Yang alpha di situ ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo ada subjek lagi, nanti subjeknya double pemborosan subjek bravo tidak bisa. Nah, sekarang antara yang Charlie atau Delta ya jawaban teman-teman. Yang Charlie itu verb ing. Tanpa auxiliary sebelumnya dia adalah kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, dan kita memang tidak butuh predikat. Predikat itu nggak boleh di awal kalimat, teman-teman. Kalau di soal structure TOEFL ya. Nah, jadi yang Charlie kemungkinan bisa kita tahan dulu. Kalau yang Delta di situ verb SES. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat materi kita hari pertama, teman-teman. Dan kita tidak bisa masukkan predikat lagi di situ. Nanti predikatnya double dan predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Nah, jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca extending 363 miles between the cities of Albany and Buffalo in New York State. The Erie Canal helped link the Atlantic Ocean with Great Lakes. With Great Lakes. Jadi kalau diartikan membentang atau yang membentang 363 mil antara kota-kota Albany dan Buffalo di New York State. Terusan Erie membantu menghubungkan Samudra Atlantis dengan Samudra Atlantik maksud saya dengan danau-danau atau Great Lakes lah gitu teman-teman. Gitu ya. Sir, boleh dijelaskan kenapa yang Bravo kok nggak bisa? Extension itu kata benda, misal. Ya, jadi ada ion-ion itu kata benda, 90% teman-teman. Dan kata benda itu fungsinya cuma dua, kalau nggak sebagai subjek ya objek. Nah, di soal apakah kita butuh subjek lagi? Jawabannya tidak, karena tidak ada conjunction. Gitu ya. Eh,
Apakah dia bisa dijadikan objek? Nah, objeknya apa? Sebelum titik-titik nggak ada apa-apa, teman-teman. Ya kan? Dia diletakkan di paling depan. Jadi nggak mungkin itu objek. Jadi yang Bravo tidak bisa karena nanti subjeknya double, teman-teman. Atau pemborosan subjek. Karena extension itu adalah kata benda. Sir, hari ini keberapa belajar yang memilih salah satu jawaban yang salah itu? Sir, oh, maksudnya error analysis ya. Error analysis kita bahas di hari ke-9, structure bagian kedua. Nah, kita pelajari dulu basicnya, fundamentalsnya, hari pertama sampai hari ke-8, teman-teman. Nah, nanti hari ke-9 kita tinggal sapu bersih. Maksudnya sapu bersih itu kita latihan-latihan dengan bentuk kalimat atau pola soal yang berbeda. Seperti itu. Jadi untuk hari pertama sampai hari ke-8 fokus dengan materi dasar dulu, teman-teman. Dan itu nanti materi hari pertama sampai ke-8 tetap akan kita pakai untuk hari ke-9 juga. Jadi materi yang saya susun ini nyambung, teman-teman. Dan sudah saya urutkan. Ya, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Terakhir, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Sepertinya semua menjawab alfa ya. Mari kita cek bareng kalau gitu. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja showers, teman-teman. Subjeknya adalah it itu ya. Kemudian ada conjunction by which itu satu kata ya, teman-teman. Ada predikat lagi is converted. Subjeknya adalah milk sugar. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, masalahnya adalah kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, entah itu ada predikat lagi, entah itu ada conjunction. Nah, berarti di sini kalau kita mau masukkan conjunction atau predikat lagi, ya sudah lengkapi sekalian, teman-teman. Carikan conjunction, kemudian subjek, kemudian predikat. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang alpha ada conjunction, ada subjek, ada predikat. Nah, kemungkinan jawabannya yang alpha. Kalau yang Bravo ada predikat di paling depan itu tidak bisa. Ini kebalik ya teman-teman. Ini nanti jadi pertanyaan. Sedangkan di soal structure TOEFL itu tidak ada kalimat. Tidak ada tanda tanya. Apalagi yang Bravo ini ada subjek lagi, predikat lagi. Nggak ada conjunction. Tidak bisa. Kalau yang Charlie juga sama teman-teman. Ada subjek lagi, predikat lagi. Tidak ada conjunction. Tidak bisa. Kalau yang delta ada conjunction, ada subjek. Nah, di sini tidak ada predikatnya karena allowed ini dia butuh objek ya, teman-teman. Tapi setelahnya tidak ada objeknya. Nah, berarti ini verb 3. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, when milk is allowed to stand in a warm place, it sours because of the presence of bacteria by which milk sugar is converted into acid. Jadi kalau diartikan kurang lebih, ketika susu dibiarkan untuk bertahan di sebuah tempat yang hangat, susu tersebut sour. Sour itu menjadi apa teman-teman? Menjadi mm, nggak enak gitu ya, menjadi asam, menjadi rasanya itu kayak kecut gitu teman-teman. Karena atau dikarenakan keberadaan dari bakteri yang oleh bakteri tersebut gula susu atau gula yang ada di susu tersebut itu dikonversi atau dirubah menjadi asam. Seperti itu. Sir, boleh diulang kenapa yang delta salah? Karena yang delta nggak ada predikat, Miss. Ya, jadi verb 3 itu tidak bisa menjadi predikat materi kita hari pertama. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau itu verb 3? Kan bisa aja itu verb 2, Sir. Karena tidak ada objeknya. Sedangkan allow artinya membiarkan, itu butuh objek, teman-teman. Seperti itu. Membiarkan apa atau membiarkan siapa, gitu ya. Jadi allow itu bisa mengizinkan, bisa membiarkan. Dia butuh objek dua-duanya. Gitu ya. Nah, kalau nggak ada objeknya padahal dia butuh objek, berarti itu pasif.
Pasif itu rumusnya cuma dua. Kalau nggak be verb 3 itu predikat yang alfa ya. Ya verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya yang delta. Cuman bedanya yang delta itu dia bukan predikat. Walaupun sama-sama pasif tadi kita butuhnya juga predikat kalau ada conjunction subject seperti itu. Jadi dalam kalimat itu boleh ada lebih dari satu conjunction, Sir. Misalnya dua, misalnya tiga, misalnya empat. Jawabannya boleh, teman-teman. Ya, jadi jumlah subjek predikat mengikuti jumlah conjunction atau saya balik. Jumlah conjunction mengikuti jumlah subjek predikat. Jadi kalau misalnya subjek predikatnya ada dua, maka kita butuh satu conjunction. Kalau subjek predikatnya ada tiga, kita butuh dua conjunction. Subjek predikatnya ada empat, kita butuh tiga conjunction. Dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Ini conjunction selain fanboys ya. Kalau conjunction selain fanboys cuma ada satu subjek predikatnya ada banyak nggak apa-apa teman-teman. Itu nanti pakai koma. Jadi subjek predikat, koma, subjek predikat, koma, misalnya n gitu ya. Subjek predikat nggak apa-apa. Ini keunikan dari fanboys. Tapi kalau yang selain fanboys, dia mengikuti jumlah subjek predikatnya. Seperti itu. To verb 1 bukannya adjektif ya Mister? Bukan teman-teman. To itu preposisi ya. Jadi sama kayak keluarganya in. Namanya to infinitive, atau to verb 1. Jadi to, kita cari kata to aja. To itu kelas katanya adalah, nah jadi di situ disebutkan kelas kata pertama ya, digunakan sebelum bentuk dasar dari kata kerja untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah the infinitive. Nah, ini tapi nggak menjelaskan apa, ini hanya menjelaskan bentuk saja. Nah, tapi kalau teman-teman cek kelas kata, itu kan bukan kelas kata ya, teman-teman. Kelas katanya adalah preposisi, entah itu yang pakai verb atau yang pakai kata benda, teman-teman. Gitu ya. Jadi, to London, gitu ya. Coba kita cari yang to verb 1, teman-teman. Tapi mungkin sudah dibahas di atas tadi ya, kemungkinan. Tapi coba, nah di sini ada, teman-teman. To sleep. Oh, bukan, sleepnya di sini kata benda ternyata, maaf, teman-teman. Itu kata benda ya. Maaf, maaf. Sebentar, kita cari tuh kata kerja. Oh ya, berarti tuh kata kerja tadi direpresentasikan ke atas tadi, yang di atas tadi teman-teman. Tuh infinitif tadi. Tapi sama, tuh infinitif itu karena dia preposisi to-nya ya. Preposisi itu fungsi dasarnya adalah membentuk keterangan. Sama kayak in, sama kayak at, sama kayak for yang artinya untuk ya teman-teman. Seperti itu. Verb ing juga adjektif ya Mister. Betul, kalau verb ing itu ada yang berfungsi sebagai kata sifat tergantung tempatnya. Gitu ya. Kalau misalkan adjektif ya dia contohnya seperti ini. Ini dalam atau nanti kita bahas itu di hari ke-6 ya, adjektif hari ke-6. Nah, tujuan saya tidak menjawab teman-teman yang out of topic, itu takutnya nanti yang teman-teman belajar dari nol nanti bingung. Jadi saya batasi sesuai yang kita pelajari hari ini aja. Nah, tapi nanti di hari ke-6 akan kita bahas ya, verb ing yang kata sifat sama verb ing yang gerund kata benda itu kapan makanya. Sebenarnya sudah dari kelas katanya itu sudah jelas ya. Kalau gerund jadi kata benda ya subjek atau objek. Jadi verb ing yang tempatnya di subjek atau di objek itu dia gerund. Tapi kalau verb ing yang menjelaskan kata benda itu kan fungsi kata sifat itu mensifati kata benda, teman-teman. Atau nantilah di hari ke-6 gitu ya. Nanti saya akan jelaskan penggunaan verb ing yang kata sifat atau participle namanya. Sir, misalnya gini, jadinya benar nggak ya? When it allowed milk to stand, jawabannya betul, Miss. Itu kalau misalkan kali Pak, tapi pakainya jangan ed ya, karena nanti jadi lampau. Pakainya pakai verb SES saja. Jadi when it allows milk to stand, atau maksudnya kalau mau ngecek pakai dia verb 2 itu nggak apa-apa, boleh. Tapi harus ada keterangan lampau kalau pakai verb 2 ya. Jadi when it allowed milk berarti itu allowed-nya verb 2. Betul sekali, Miss. Itu jadi kalimat nanti. Tapi harus ada subjek predikat satu lagi karena ada conjunction when di situ. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ke soal yang tadi, setelahnya allowed itu ada objeknya. Nah, itu bisa. Itu jadi jawaban, teman-teman. Ya, tapi kan bukan begitu ya di soal di pilihan ganda yang subjek conjunction subjek predikat adalah yang alfa. Gimana Miss Nyoman, apakah dapat ya maksud saya? Jadi kalau misalnya di jawaban ada yang tertulis seperti yang Miss tulis, itu bisa jadi jawaban. Nanti tinggal diartikan aja. Kalau misalnya ada dua seperti itu, mau nggak mau harus dengan cara mengartikan. Atau kalau beda tenses.
Itu kan pakai verb 2 ya. Ada nggak keterangan lampau? Nah, kalau dia ngomongin fakta, berarti kan bukan lampau ya. Berarti otomatis ya nggak boleh juga pakai allowed. Itu kan verb 2 seperti itu. Tapi jarang ya, teman-teman yang menanyakan hubungan tenses-tenses itu jarang sekali. Terutama di structure bagian pertama itu jarang banget. Tapi kalau di yang bagian kedua, yang error analysis, itu ada kemungkinan. Walaupun jarang, tapi ada kemungkinan. Karena pernah keluar, teman-teman. Nah, itu tadi materi kita tentang kata kerja ya, sambil saya absen. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditulis nggak apa-apa atau di unmute juga nggak apa-apa. Tapi sambil saya absen ya, nanti saya menjawabnya setelah saya absen, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Sepertinya di chat tidak ada yang bertanya, tidak ada yang unmute juga, teman-teman. Atau nanti kalau teman-teman latihan, atau kalau nggak gitu ketika mereview video rekamannya menemukan kebingungan atau menemukan kesulitan apapun, silahkan japri, jangan sungkan. Nah, nanti saya bantu lewat japri. Terima kasih atas kehadiran teman-teman malam ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you next time when I see you guys. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a